billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jamaah Islami Twin dan dirahmati Allah, Masya Allah ya. Kalau kita bicara masalah tentang sholat, sholat ini adalah tiangnya agama, tiangnya segala amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pernah saya mendengar dari guru-guru kita, kalau kita sholatnya nggak benar, amal yang lainnya semuanya bisa jadi gugur. Sayang banget, nauzubillah min zalik. Nah, bicara masalah tentang tiangnya agama ini, sholat ini adalah salah satu hukumnya wajib yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Dan kadang-kadang yang pada saat kita sholat ini yang namanya godaan tuh selalu hampir macam-macam tuh kejadiannya. Kayak tadi contohnya misalnya ada kita mendengar sesuatu yang akhirnya kita ketawa, mungkin ada yang sampai akhirnya dia ngomong atau nangis dan lain-lain. Nah ini dia hari ini kita bahas ya. Mudah-mudahan pelajaran hari ini membuat sholat kita semakin sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan judul 1001 masalah ketika sholat. Masya Allah luar biasa. Nah sekarang langsung aja kita coba bahas satu persatu. Yang pertama kita tanya sama guru kita Ustadz Maulana dulu nih. Iya. Wah, ini di antara kita yang paling cepat sholatnya Ustadz Maulana soalnya yang pertama dulu. Bocor nih. Tapi semua orang tahu itu kalau saya sholatnya cepat. Aduh sampai ngembun kacamatanya. Ini kadang-kadang ada ya namanya sholat ini kita godaan tuh ada aja ya. Contoh tadi sholat subuh saya gara-gara ada yang lucu-lucu saya nggak nahan ketawa gitu akhirnya saya ketawa. Padahal tuh sholat tuh udah hampir selesai. Saya ngerasa waduh ini sholat saya kayaknya batal nih gitu ya. Saya ulang lagi aja deh. Nah pertanyaannya Ustadz apakah benar ketawa itu bisa membatalkan sholat dan apalagi yang membuat sholat kita batal secara otomatis? Mau izin penjelasannya. Tafadhol Ustadz. Makasih banyak izin Habib yang tema ini dari beliau. Masya Allah. Pengajian Bagus yang banget ini. Di Islami Tinda. Izin Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini Kamis berarti sudah 7 hari masuknya bulan Maulid atau Rabiul Awal 1443 Hijriah. Karena kemarin diawali di hari Jumat berarti ini sekarang sudah 7 hari. Nah terima kasih banyak yang buat jamaah yang dengan setia mengikuti Islam Tinda. Dan kalau sudah mencatat pasti kita sudah masuk pada pembahasan sesuatu masalah-masalah dalam salat. Dan terima kasih banyak kepada guru kita Habib Muhammad Syahab yang dalam kajian kemarin mengangkat tentang ini sehingga diangkat di program Islam Tinda. Yang ngajar beliau. Nah apa sih yang bisa membatalkan salat? Tadi bagus. Perihal adanya bisa ketawa dan sebagainya. Dan pada dasarnya kita harus sampaikan hal-hal yang membatalkan salat adalah salah satunya adalah jikalau berhadas kecil. Nah, ini hati-hati ataupun berhadas besar. Apalagi mohon maaf mungkin dia sudah yakin aman sholatnya. Nah pada saat dia sholat kalau menahan aja jatuhnya makruh. Tapi kalau sudah keluar jadinya batal. Pas coba bisa dibantu? Oh, iya. Aku praktek ya. Saya Allah. Allahu Akbar. Pas ruku. Allahu Akbar. Hah? Batal. Kenapa harus saya? Ini balas dendam yang beberapa hari yang lalu kayaknya ini. Aku udah simpan itu. Ada lagi masalah yang terjadi. Mohon maaf. Kadang-kala tanpa sadar. Mohon izin Ustaz Sam. Iya. Ustaz Sam kan anak muda kekinian. Oh iya. Ya, Kalau gimana, Ustadz Ustaz? Maulana? Keduluan. Nah pada saat sholat. Kadang-kala tak dia sadari. Setelah ternyata maaf anak muda. Kadang-kala celananya lobong-lobong. Bolong-bolong. Bolong-bolong. Sobek. Hati-hati sobek-sobek. Atau tidak sengaja. Berarti terbuka auratnya. Ini waktu karena durasi. Allah
Ini kan ada 10, baru 2 dibahas, sudah tinggal 1 menit. Jadi itu. Jadi terbuka aurat maka batallah salatnya. Sebenarnya banyak nih. Ini kayaknya ini pembahasan ini harus lebih panjang Lebih lagi. banyak lagi ya. Berikutnya. Apa Mas tuh? Fadli. Iya. Apalagi terlalu banyak gerakannya berturut-turut. Enggak gitu juga. Ya Allah. Masa Ngapain? bikin begini. Tolong gatel. Oh gatel. 1, 2, 3. Nah, ini udah batal. Terlalu banyak gerakan. Oh. Kalaupun ada yang mau digaruk-garuk, tahan. Tik. Nah, kalau ini kan aman. Ada beberapa gerakan yang boleh banyak tapi tidak batal. Kelopak mata. Cacingan nih. Bisa di zoom belum muka minum, saya. belum minum obat cacing nih jamaah itu contoh. Ada lagi tuh lidah. Gak apa-apa banyak-banyak. Oh, iya. Ada yang mengatakan ini jari. Nah, tapi jangan 1, 2, 3 batal sudah. Masih ada lagi 1. Apa tuh? Nanti Aja lah ya. Karena waktu udah habis. Ntar jamaahnya lain saya. Kok dipotong sih Ustadz Maulana lagi tausiah. Bukan jamaah tapi waktunya udah habis. Habib langsung kodein saya. Harus Betul gantian. juga, jangan dibahas. Iya. Nah ini sebelum kita lanjut nih jamaah yang ada di rumah ya. Saya mau kasih lihat dulu ada sebuah video tayangan yang menarik nih. Ada orang yang batal sholat karena kaget sama kucing. Ini Ustadz Maulana bukan ya? Bukan ya. Coba contohnya kita lihat nih videonya. Iya, itu kejadian seandainya Ustadz Maulana pun sama saya yakin itu. Karena Ustadz Maulana tuh ya geli, jijik sama kucing. Udah, enak aja. Saya sayang banget sama kucing. Oh iya. Nih Bib nih, kita lanjut Bib ya. Ketika sholat nih kan gak boleh bergerak, tadi Ustadz Maulana sudah menjelaskan. Selain melakukan apa yang namanya di gerakan-gerakan sholat tersebut. Nah tapi ada katanya yang saya dengar juga gerakan-gerakan yang tidak membatalkan sholat. Nah mungkin bisa dicontohkan nih gerakan seperti apa yang dilakukan yang membatalkan dan gerakan apa yang tidak membatalkan. Mohon izin. Sudah dibahas sama beliau. Belum. insyaallah. Belum. Baru sedikit doang tadi. Enggak, baru opening. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallama ala abdihil mustafal amin. Sayyidina Muhammadin nurillahil mubin. Al-hadi ila suratihil mustaqim. Dil khuluqil azim wa nahjil qawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Artinya di dalam solat ya. Solat ini Masya Allah ada hukumnya, ada rukunnya, ada syaratnya. Di antara yang membatalkan solat pasukan. Siap, yuk. Pasukan berarti kita semua nih. Ya. Pasukannya sigap. Artinya di antara yang membatalkan solat itu fi'lul kathir. Fi'lul kathir ini artinya banyak gerakan. Di dalam khususnya madhab Imam Syafi'i gerakan yang berat. Tadi Ustaz Maulana sudah bilang arti gerakan yang berat thalathun mutawaliyat. Artinya 3 berurutan jadi nggak ada jeda. Jadi kalau memang dihitung 1 itu seperti apa? Misalnya semuanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, misalnya ada garuk 1. Nah ini turun itu 1. Itu terhitung 1. Ya, ketika kita begini, turun begini itu dihitungnya 1, mutawaliyah dia. Kalau sekali lagi itu turun dihitung 2. Begitu seterusnya. Itu berurut. Ya, itu berurutan namanya. Jadi apabila kita melakukan hal tersebut yang dia gerakan disebut gerakan besar, 3 kali gerakan besar, itu membatalkan sholat. Ada pertanyaannya, apakah dalam 1 rakaat atau setiap keseluruhan rakaat? Artinya 3 kalau itu? dia sudah ada jeda maka terhitung ulang. Istiqnab min jadid, maka hitungannya baru. Misalnya nah, dia ulama mengatakan jedahnya itu bagaimana kadar ukuran jedahnya itu, ada yang mengatakan 1 rakaat, ada yang mengatakan secara uruf. Atau secara umum itu sudah ada jeda. Jadi misalnya walaupun jangankan rakaat berikutnya, rakaat itu sendiri nggak masalah. Oh gitu. Yang udah 3 kali, misalnya memang gatal udah 3 kali, kemudian sudah ada jeda. Ketika sudah ada jeda, dia boleh garuk lagi, itu dihitung hitungan baru. Seperti itu. Jadi itu 3 gerakan yang berturut-turut yang membatalkan sholat. Kalau dalam 1 rukun.
Dalam satu rukun. Artinya dalam satu sholat, dalam satu rokat ke atau rokat kedua itu namanya fi'lul kathir, gerakan-gerakan yang membatalkan sholat. Contoh maaf, aku gini kan gatal terus. Apakah harus simpan ketika ruku aja baru aku garuk lagi supaya dia ada jeda? Boleh seperti itu. Ada gerakan yang walaupun dia tidak 3 kali tapi membatalkan sholat. Contoh, itu dia. contoh. Arti gerakan yang fahish. Gerakan yang terlalu seperti tadi lompat. Jadi seperti lompat, memukul. Nah itu namanya membatalkan sholat walaupun tadi tidak terhitung 3 kali. Tapi pertanyaan saya, Bib, dia kan kagetnya itu Refleks. Karena dia Mau tidak sadar. refleks, mau tidak memang seperti itu. Ketika dia lompat maka bisa membatalkan sholat Tetap terlalu batal. fahish. Iya. Contoh, Bib, Terlalu- maaf, jatuh. Jadi tadi contoh terus. Iya contohnya. Biar lebih jelas, Bib. 1 menit lagi nih. Enggak, jangan, Bib. Kan ini kan materinya. Kejatuhan Bib. cicak. Kejatuhan cicak. Jatuh cicak, batal. Batal gitu sudah, apalagi Nggak sengaja. apalagi ngomong. Latah. Batal sudah. Itu hal yang membatalkan sholat, itu yang pertama. Yang kedua, ada hal yang tidak membatalkan sholat boleh, seperti gerakan yang khafif. Tadi Ustadz Maulana bahas, gerakan yang anggota tubuh yang ringan tadi Yang kita ringan. sudah bahas. Artinya, secara menggaruknya bagaimana begini. Jadi nggak apa-apa, lebih dari 3 kali nggak apa-apa. Mau dia 1 jari atau dia pakai beberapa jari. Oh nggak harus 1 jari juga. Nggak harus 1 jari, Bisa boleh ada garuk jari 4 usbu'in biar lebih dalam puas. kitab Fathul Mu'in juga dikatakan usbu' au asabi'. Artinya 1 jari atau jari-jari yang lain begini. Nah boleh asal lebih dari 3 kali. Dan juga tidak membatalkan walaupun dengan gerakan apa di antara hal gerakan yang tidak membatalkan sholat kalau orang kena musibah penyakit gatal. Kan susah dia untuk menahan. Betul. Jadi memang wah gimana apa namanya kuhab apa? Kista apa? Ya, Kusta. kurap. Kurap. Ya. Artinya memang dia gatel, Iya, memang harus untuk menggaruk. Ya mau Masya nggak mau Dia dia, ada harus sakit, garuk. dia ada sakit. Memang ada nggak uzurnya sabar ya. untuk dia untuk bisa harus Masya Allah. menggaruk. Oke, seperti itu. tapi ditahan dulu. Nanti kita Li, lanjut lagi. Li. Apa tuh? Jawab ya pertanyaan saya. Apa? Ini nyamain pesantren ini. Iya. Ada orang Ada garuknya orang. kan tadi boleh kan? Boleh. 1 jari kan? 1 jari Tapi bisa. ada orang garuk 1 jari batal. Mau tahu apa? Ada yang garuk 1 jari batal. Batal. Garuk muka orang. Salah. Ngerti nggak? Ada. Pakai tangan orang. Iya makanya itu saya garuk muka orang hampir mirip lah. Makasih banyak Habib ya. Ini kita lanjut lagi nih Ustadz Syam. Jawabannya kejawab kesel Ustadz Maulana pertanyaan. Sebenarnya banyak karena waktu kan. Iya karena waktu. Ini kadang kita suka bingung nih ya pada saat waktu kita sholat mepet-mepet gitu ya. Tapi ya mohon izin nih ya mungkin ibu-ibu yang di rumah nih sering mengalami. Kita juga sering kejadian pas kita lagi sholat seandainya kita lagi umroh atau lagi haji gitu ya. Ada yang namanya anak kita ini yang lagi mulai belajar jalan atau lagi merembet atau mungkin juga lagi ngerayap ya gitu ya. Nah itu kadang-kadang bikin gak konsen, ada yang digendong. Terus ada juga dilepas lagi, digendong lagi. Nah itu bagaimana hukumnya Ustadz Syah? Mohon izin penjelasannya nih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tabaik guru Ustadz Maulana, Habib Muhammad, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Maka selanjutnya disebut gerakan juga nih. Karena dari tadi dibahas dari awal sampai sekarang ada lagi gerakan-gerakan. Nah salah satu ajaran agama kita, fondasi agama kita itu adalah hifdzun nafas. Menjaga jiwa, menjaga nyawa seseorang termasuk daripada nyawa anak-anak kita. Maka seorang yang sedang sholat lalu dia punya anak yang sekiranya andai saja dia tidak memeganginya maka akan berbahaya bagi nyawa sang anak. Misal dalam rumah ada kolam nih. Ada kolam, takutnya anak itu kita lagi sholat dia nyebur ke dalam kolamnya. Subhanallah. Atau misalnya ada sesuatu yang berbahaya bagi dia. Ada dispenser misalnya, ibunya lagi sholat, anak itu main, dia pencet air panasnya, berbahaya bagi dirinya. Nah ajaran agama kita menjaga kehidupan seseorang. Maka boleh hukumnya seorang ibu menggendong anaknya. Contoh, Nah, contoh. Ini kita lagi sholat sama-sama. Kita lagi sholat dulu. Minta Mas Gali bawa anaknya, maaf Mas Gali. Nah iya, kita contoh dulu kita lagi sholat. Ya Kita lagi kan? sholat nih. Ini lagi sholat, dia ada anak lagi nangis. Ini ceritanya anaknya saya aja kali ya. Kan anaknya udah bisa ngerangkak. Coba Ustadz Syam. Oh anaknya ini. Anaknya saya.
Ini ada jamaah lain. Kalau anaknya Fadli gimana gendong? Gimana gendong? Kan sebelum gendong. Ini Udah dikasih yang kecil ini dari anak yang gede. anak yang sudah jalan-jalan. Iya, yang udah jalan-jalan, gangguin orang lagi ya kan, itu kan bikin kita nggak konsen. Nah, Ustadz orang- mana sih nih? Jamaah yang sebelahnya Ustadz Syam ceritanya. Masih jahil dia sama saya. Enggak. Ya Cuma lagi sholat gitu. misalnya anaknya lagi berjalan, maka diperbolehkan untuk mengambil sang anak yang jelas tidak melakukan gerakan yang Contoh. fahish. Ya Allah, ini anak Ah. dipegangin aja lagi, kasih dong kesempatan. Syarat untuk menggendong anak, syarat untuk menggendong anak, yakni memastikan dahulu bahwa anak tidak membawa najis. Nah, Dipastikan terlebih dahulu bahwa anak tidak membawa najis. Seorang ibu misalnya punya bayi, maka sebelum melaksanakan sholat ibunya, maka dipastikan dulu sudah dibersihkan segala najisnya, lalu diganti misalnya yang baru, misalnya popoknya diganti yang baru, baru diambil, barulah digendong ketika sholat. Gimana cara menggendongnya? Cara menggendongnya adalah sama seperti orang yang sedang memegang mushaf Al-Quran ketika sedang sholat. Ya, Sasam praktek aku Iya. yang pegangin. Oh gitu Sat ya? Ya. saya juga bisa pegangin. Ya. Ini kita lagi press conference. Allahu Akbar. Maka digendong saya seperti ini ya. Minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Boleh ditaruh ketika ruku. Kalau ada tempatnya, Ya. misalnya ada ranjang boleh ditaruh. Taruh Allah. Anggap aja saya ranjang. Saya ceritanya Minal ranjang. jinnati wan nas. Allahu Akbar. Ah. Sami Allahu liman hamidah, sampai ke bawah sampai seterusnya. Begitu pula ketika sujud boleh ditaruhnya. Jadi Nah, anaknya itu ditaruh di sini. ditaruh saat dia taruh di atas ranjang seneng karena banget. dianggap saja ranjang. Tapi kalau anak itu tiba-tiba goyang-goyang. Ustadz Nah itu Maulana berbahaya seneng Ustadz. Yang jelas jangan sampai ada sesuatu yang membahayakan ayah ini anaknya. Atau ditaruhnya di sujud. Oh, Nah, gitu. kalau misalnya pas sujudnya mau ditaruh pas sujud, silahkan juga silahkan ditaruh pas sujudnya. Gitu. Anak yang sudah lari-lari boleh ditangkap sama orang tuanya. Oh. Nah, Oh, gitu. sebagaimana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan cucu-cucu beliau. Maka subhanallah kita sangat menjaga diri kita, menjaga anak-anak kita. Tidak ada alasan orang untuk meninggalkan ibadah sholat. Tidak ada alasan orang untuk meninggalkan sholatnya. Maaf, Kenapa? ranjangnya mau pindah, ranjangnya Ranjangnya jatuh udah juga. mau pindah. Ranjangnya Masih mau ada pindah. bayinya, kasihan jatuh. Takutnya nanti bayinya jatuh. Aduh ya Allah. Jadi ya tidak Rabbi. ada alasan untuk meninggalkan sholat karena banyak juga yang beralasan Ustadz tidak ada yang jagain anak saya. Boleh nggak saya kalau nggak sholat? Nah nggak boleh. Nggak boleh. Tetap melaksanakan sholat meskipun harus menggendong anaknya. Masya Allah. Tapi dia ada Wallahu pertanyaan buat ta'ala. Ustadz Maulana nih. Apalagi? Kan kalau misalnya ibu-ibu jamaah yang ada di rumah juga sering nonton nih, ada sinetron-sinetron azab. Ya. Ketika istrinya teraniaya atau terzolimi, lagi sholat sambil nangis-nangis. Nah itu gimana? Batal nggak sholatnya? Gini, apalagi ini pagi-pagi Iya kan. iya betul. Ke pasar belanja ikan, Cakep. sebentar ada iklan. Gitu doang. Kirain mau panjang jawabannya. Ya udah deh, buat jamaah yang ada di rumah nih ya, jangan kemana-mana. Kita akan dengarkan jawabannya setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Ajak-ajak dong kalau mau maju. Iya iya iya.